Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, ketika kita bangun di pagi hari, sebelum kita memulai aktivitas kita, ucapkanlah syukur dan terima kasih dan bukalah hari Anda dengan doa dan firman Tuhan. Mohon tuntunan tangan Tuhan untuk menyertai kita, membimbing dan menjaga kata-kata, pikiran, perasaan dan tindakan kita sepanjang hari. Kemudian nanti sebelum Anda berangkat tidur beristirahat, sekali lagi ucapkanlah syukur dan terima kasih atas semua penyertaan Tuhan itu. Lakukan ini setiap hari, secara rutin, pasti hidup Anda akan berubah. Saudara-saudaraku, memasuki tahun 2021, Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun 2021 ini sebagai tahun refleksi. Artinya, Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo mengajak segenap lapisan umat, mulai dari imamnya, biarawan, biarawati, dan seluruh umat untuk berefleksi bersama. Saudaraku, yang namanya berefleksi artinya kita diajak untuk bercermin. Kalau bercermin, hal pertama yang kita lihat adalah diri kita. Bukan sesuatu yang jauh di luar kita, bukan orang lain, atau bukan hal-hal yang di luar diri kita. Pertama-tama kita diajak untuk melihat bagaimana diri kita menjalani hidup sebagai orang-orang Kristiani. Secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam lingkungan, wilayah, paroki, dan juga bagaimana kita sebagai orang Katolik bisa menggarami dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, supaya kita bisa bercermin dengan baik, melihat dengan jelas diri kita dan hidup kita, diperlukan cermin yang bening, yang bersih dan jernih. Sebab mengapa? Kalau cerminnya sendiri kotor, atau banyak embunnya, atau banyak nodanya, sulit bagi kita untuk melihat dengan jernih diri kita dan juga kehidupan kita. Nah saudaraku, untuk memulai tahun refleksi ini, Bapak Uskup pada tanggal 10 Januari yang kemarin mengajak kita semua untuk menghayati spiritualitas Ekaristi. Beberapa poin yang bisa diangkat dalam webinar itu adalah Bapak Uskup mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai manusia ciptaan Allah. Apa yang menjadi hakikat kita sebagai ciptaan, di mana kita harus bertanggung jawab sebagai ciptaan kepada Sang Pencipta. Poin yang kedua juga adalah Ekaristi sebagai pusat, puncak, dan sumber kehidupan umat beriman. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, untuk membantu kita semua dalam berefleksi, maka video Bible Learning ini akan menyediakan sumber-sumber refleksi, di mana kita akan melihat diri kita di dalam kitab suci. Kitab suci adalah cermin, tokoh-tokoh di dalamnya adalah gambaran tentang diri kita. Manusia ciptaan Allah yang dipanggil oleh Allah dengan segala kerapuhan dan kelebihannya. Yang luar biasanya adalah saudaraku, tokoh-tokoh yang mau tunduk, taat pada kehendak Allah, menjalaninya dengan sepenuh hati dalam perjuangan mereka. Pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Dan hidup mereka, teladan mereka patut dipuji dan bisa kita contoh. Tokoh pertama yang mau saya angkat dalam video ini adalah Santo Yosef, suami Maria, kepala dari keluarga Kudus Nazaret. Mengapa saya pilih Santo Yosef? Mohon maaf bukan nepotisme gara-gara nama saya Yosef. Karena figur Santo Yosef suami Maria inilah yang mau diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta sebagai teladan orang beriman, pelindung kita dalam tahun refleksi ini. Begitu banyak hal menarik yang bisa kita gali dari figur Santo Yosef ini. Beberapa mungkin Anda sudah mengenalnya. Yang pertama, dia tidak pernah berbicara dalam kitab suci. Dia hanya diam. Kata-katanya satu kata pun tidak pernah ditulis dalam kitab suci.
Padahal kita tahu tindakannya, keputusannya, perbuatannya sangatlah besar. Dari sini kita bisa belajar, saudaraku, bahwa Santo Yosef dan juga Bunda Maria masing-masing secara gemilang melakukan kehendak Allah yang mereka terima. Mereka menjalaninya dengan sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Tetapi saudaraku, sehebat-hebatnya Bunda Maria dalam melakukan kehendak Allah tidak membuat cahaya Santo Yosef meredup. Demikian juga dengan sebaliknya. Tetapi yang luar biasanya saudara-saudara, dua pribadi hebat ini justru mau tunduk dalam cahaya Sang Putra. Selain Santo Yosef adalah pribadi yang pendiam, dia juga dikenal sebagai pemimpi. Mengapa? Karena komunikasi yang terjadi antara Yosef dengan malaikat semuanya terjadi dalam mimpi. Misalnya di Matius bab 1 ayat 20. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ternyata mimpinya bukan cuma sekali. Kita juga bisa lihat dalam penyingkiran ke Mesir. Matius bab 1 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan juga ada satu lagi peristiwa di mana Yosef bermimpi. Kita bisa lihat di Matius bab 1 ayat 19. Di mana dikatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi saudara-saudara, dalam dunia Timur Tengah kuno, bahkan agama-agama kuno, mimpi bisa dijadikan sebuah sarana komunikasi dengan yang ilahi. Berkali-kali Santo Yosef ini dalam mimpinya dituntun, diberi petunjuk oleh kuasa kasih Allah. Tetapi saudara-saudaraku, ada hal yang bisa kita pelajari, yaitu sikap mendengar Santo Yosef dan melakukan perintah Allah itu dengan sepenuhnya. Apalah artinya petunjuk-petunjuk Tuhan? Apalah artinya perintah-perintah Tuhan seperti yang ditulis dalam kitab suci, kalau diri kita sendiri enggan, tidak mau untuk melakukannya? Tidak mau diajak oleh Allah untuk bekerja sama dalam karya keselamatannya. Santo Yosef membuka dirinya, membuka hatinya, membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah dan juga menjalani petunjuk-petunjuk Allah itu secara luar biasa. Hal ketiga yang menarik yang bisa kita pelajari dari Santo Yosef adalah seperti yang dikatakan dalam Matius bab 1 ayat 19. Di sana dikatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ciri-ciri orang yang tulus hati adalah sabar dan ikhlas. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak menghitung sudah berapa banyak hal yang dia lakukan dan berapa banyak yang dia terima. Orang yang tulus hati juga dengan penuh kesabaran melakukan apa yang diyakininya sebagai kebaikan. Itu dilakukan secara konsisten meskipun tidak ada imbalan maupun pujian dari orang-orang. Bahkan ketika dia tidak memperoleh imbalan dari kebaikan dan pengorbanannya, dia akan tetap melakukan kebaikan itu. Itulah orang yang tulus hati. Saudara-saudara, alangkah indahnya bila kita semua sebagai imam, sebagai awam, suster, ayah, ibu, anak, ataupun orang tua, aktivis-aktivis di paroki, seluruh umat beriman memiliki sifat yang seperti ini. Di mana seluruh pelayanan, kasih dan kebaikan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, semuanya kita kembalikan demi kemuliaan Allah, bukan kembali kepada diri kita. Hal yang keempat yang sangat menarik buat saya adalah, seringkali kita memandang Santo Yosef sebagai pribadi yang pasif.
Dia hanya tidur, ditunjukkan oleh Allah, lalu selesai. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari Matius bab 1, bab 2, maupun nanti di Injil Lukas, ketika Yesus hilang di bait Allah, kita bisa melihat bahwa pribadi Santo Yosef jauh dari pribadi yang pasif. Justru saudara-saudara, dalam diri Santo Yosef ini adalah sebuah teladan bagi kita untuk menjalani refleksi kita di tahun 2021 ini. Tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Tidak banyak omong, tetapi mau tunduk pada kehendak Allah. Tidak banyak disorot, tetapi mampu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa demi kebaikan dunia. Di balik diamnya Santo Yosef, dia juga bergulat, dia berefleksi, dia mencerna maksud Tuhan. Hal itu bisa kita lihat juga dengan mudah ketika Santo Yosef membawa keluarga kudus Nazaret dari Bethlehem ke Mesir, balik lagi ke Nazaret. Saudara-saudara, sebagai informasi, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Mesir adalah sebuah tempat yang penuh tantangan. Tetapi saudara-saudara, dalam diam, dalam refleksinya, Yosef melakukan tindakan-tindakan yang besar. Saudara-saudaraku, di tahun refleksi ini, kita diharapkan untuk lebih banyak menyediakan waktu pribadi, duduk tenang dalam doa, dalam refleksi pribadi, ditemani oleh firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus dan juga Ekaristi. Kita diajak untuk melihat diri kita, bagaimana perjalanan kita sampai detik ini, bagaimana penyertaan Tuhan, kuasa kasih-Nya, dan juga semakin mampu menyerahkan diri kita, masa depan kita pada kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hening sejenak. Tuhan Yesus, kami mau melihat diri kami dalam diri Santo Yosef. Kami mau bercermin bagaimana perjalanan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk banyak petunjuk-petunjuk, pertolongan-Mu, bimbingan-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, tempat kami bekerja. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, orang yang berdosa ini, dalam jatuh bangun kami, dalam pergulatan kami Tuhan. Tuntun kami sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi, bukan rancanganku. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.